1 menit untuk saya, selamanya untuk Anda. Selamat datang di Jendela Matematika. Perkenalkan, saya Nabil, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian tentang elips. Nah, jadi berikut yang tertera di layar kalian itu adalah soal-soal yang habis ini bakal kita bahas. Kalian silahkan boleh pause dulu videonya kalau kalian ingin ngerjain duluan. Sudah? Oke, mari kita langsung bahas soal pertama. Jadi soal pertama ini kita diminta untuk mencari koordinat titik fokus elipsnya. Kita tulis aja dulu persamaannya. Nah, untuk mencari titik fokus elips, pertama kita harus mengetahui titik pusatnya dahulu. Bagaimana cara kita mengetahui titik pusatnya? Adalah dengan melihat persamaannya. Dari persamaan ini, pada rumus dasarnya adalah X dikurang A dikurang alfa kuadrat dibagi A min beta. Nah, alfa dan beta ini merepresentasikan nilai dari titik pusatnya. Sehingga untuk mengetahui nilai titik pusatnya, kita lihat saja angka yang ada di sini. Pada soal di sini, angka alfanya itu berada di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa alfa alias titik pusat di X adalah 5 dan beta itu adalah min 3. Nah, sekarang kita dapat titik pusatnya yang berada pada 5, min 3. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah nilai A kuadrat dan B kuadrat. Dari nilai A kuadrat dan B kuadrat kita bisa mendapatkan C. Untuk rumus dasarnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Namun ini berlaku untuk elips horizontal alias elips yang bentuknya tidur seperti ini. Bagaimana kita mengetahui kalau ini adalah elips horizontal? Simpel sekali jawabannya. Kita lihat mana yang lebih besar, alfa atau beta. Jika alfa yang lebih besar, berarti dia itu lebih besar di bagian sumbu X-nya. Ini adalah sumbu X. Sedangkan karena beta yang lebih kecil, sumbu Y-nya juga yang pasti lebih kecil. Langsung aja kita masukin. Karena kita mencari C kuadrat, kita bisa langsung aja seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat, alias yang besar B kurang kecil ya. Dia sama aja akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi kita bisa mendapat bahwa nilai C sama dengan 4. Nah, kalau untuk elips horizontal, titik fokus terletak pada bagian sumbu mayornya. Karena sumbu mayornya terletak di bagian X, maka setelah kita mendapatkan titik pusatnya, kita bisa tambah atau kurangkan dengan nilai C-nya. Sehingga kita mendapat bahwa titik fokus yang terletak pada 9,3 dan 5 dikurang 1, 1,3. Yaitu jawabannya yang C. Lanjut kita masuk ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua kita ditanyai ini titik pusat dan titik fokus elips tersebut. Namun kita tidak mengetahui
Nah, kalau misalnya kalian perhatiin di bagian ini tuh persamaannya tuh nggak kayak gini. Jadi kita harus ubah dulu dari persamaannya jadi kayak gini, biar kita bisa langsung mengetahui titik pusatnya. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita bagi-bagi dulu. Yang pertama, yang X kita pisahkan dengan X, yang Y kita pisahkan juga dengan Y, plus Y kuadrat tambah 2Y. Lalu untuk konstantanya tadi kan di kiri, yaitu yang nilainya plus 21, kita pindahkan saja ke kanan. Nah, langsung kita coba untuk sederhanakan yang bisa disederhanakan saja. X ditambah Y kuadrat sekarang dari bentuk ini kita itu bisa mengubah lagi loh bentuknya. Jadi bentuk seperti ini. Ini dibagi 2 lalu dikuadratkan sehingga bisa mendapat nilai segini. Ini juga di bagian 2y-nya dibagi 2 lalu dikuadratkan jadi 1 kuadrat menjadi 1. Nah, kan di matematika kita kan memiliki konsep keadilan. Jadi kalau misalnya di sini ditambahin, di sini di kiri ditambahin, di kanan juga harus ditambahin dong. Yang tadi kan aslinya bentuknya cuma x kuadrat tambah 6x. Sekarang tiba-tiba ada ditambah 9, terus ada di bagian sini. Ya udah, kita tambahkan lagi min 21 ditambah 36 biar adil ya. 1 tambah 1, 1 kali 1 kita pindahin jadi plus 1. Sehingga di bagian sini kita mendapat bahwa nilainya adalah 16. Nah, kalau kalian perhatiin di bagian sini itu tuh bisa disederhanakan kembali loh. Jadi 4x plus 3 kuadrat ditambah dengan 1 y plus 1 kuadrat. Lalu step terakhir untuk mengubah dari ini menjadi bentuk seperti ini adalah kita bagi angka konstan tadi kanannya sampai semuanya habis. Jadi 4 dibagi 16 sama 1 dibagi 16, sehingga kita mendapat x plus 3 kuadrat per 4 ditambah y plus 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini jika diperkalikan udah sama kan bentuknya. Kalau udah sama bisa langsung kita lanjut. Sama konsep seperti tadi, kita bisa langsung mengetahui titik pusatnya yang terletak pada min 3 sama min 1. Lalu untuk ini kalian perhatiin lagi deh. Ini kan alfanya lebih kecil daripada beta, sehingga ini sudah jelas merupakan bentuk elips vertikal. Karena nilai y-nya jelas lebih besar, lebih panjang daripada nilai x. Sehingga yang awalnya dari a kuadrat sama dengan b kuadrat tambah c kuadrat menjadi balik b kuadrat sama dengan a kuadrat tambah c kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan c menjadi b kuadrat dikurang a kuadrat sama dengan b kuadrat adalah 16, a kuadrat adalah 4, 16 dikurang 4 sama dengan akar 12 atau akar 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3. Sehingga untuk menemukan titik kita mendapat nilai C yaitu 2 akar 3. Sehingga untuk menemukan titik fokusnya
kita tambah dan kurangkan di bagian, yap, betul sekali, yang sumbu mayornya, sehingga kita mendapatkan titik fokusnya adalah min 3, min 1 plus minus 2 pangkat 3. Jawabannya adalah lanjut ke nomor 4. Nah, di sini diketahui persamaan elipsnya, lalu salah satu fokusnya. Jadi di sini tuh diketahui titik puncaknya dan diketahui juga salah satu fokusnya. Nah, untuk soal seperti ini, yang harus pertama kita lakukan adalah mencari titik pusatnya. Nah, kan puncaknya sudah jelas, kita letak di titik 7,5 dan min 3,5. Jika kalian perhatikan di bagian sini, nilai dari betanya sama, namun nilai dari alfa berbeda, sehingga bisa kami tentukan di bagian yang berbeda itu kan di alfanya, makanya langsung bisa disebut sebagai elips horizontal. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan nilai A alfa sama dengan 7 dikurang 3 bagi 2. Sehingga kita mendapat bahwa titik pusatnya adalah 2,5. Nah, kan kita sudah mengetahui lalu di bagian soal ini juga diketahui tentang titik fokusnya. Kita mengetahui di soal ini titik fokusnya terletak pada 5,5. C itu kan adalah jarak dari titik pusat ke titik fokus. Nilai 2 ke 5 sama dengan 3. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai C-nya sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan nilai C, lalu kita bisa mencari nilai A-nya juga. Bagaimana caranya? Yaitu membandingkan jarak dari pusat ke salah satu titik fokus saja. Biar gampang, ini positif sama positif. Jadi dari 2 ke 7 kita bisa mendapat kalau nilai alfanya sampai 5, karena dari 2 ke 7 selisihnya 5. Karena kita udah mengetahui kalau ini adalah elips horizontal, maka langsung aja kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi sama aja 25 sama dengan B kuadrat tambah 9. B kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 sama 16 sama dengan akar dari 16 yaitu 4. Langsung aja kita bisa masukin persamaannya, jadi X dikurang 2 kuadrat per 4. Ini
Ingat ya teman-teman, jangan melakukan kesalahan seperti tadi, seperti kesalahan saya nih. Alfa sama nilai A itu berbeda, jadi hati-hati baca saja. A kuadrat sama dengan 25 ditambah Y dikurang 5 per B kuadrat 16 sama dengan 1. Nah, karena yang diminta pada soal adalah versi yang seperti ini, maka ini kita perlu uraikan lagi. Kita cari nilai yang FPB dari 25 dan 16 menjadi sama dengan 400, yaitu 25 dikali 16, lalu menjadi X di 2 kuadrat. Ya, ada cara cepatnya loh guys. Ini kan dikali 400, jadi ini 25 kali 16, ini 16 kali 25. Ya udah, ini bisa disilangin aja seperti ini. Jadi 16 per X di kuadrat ditambah 25 Y min 5 kuadrat. Ini kita uraikan lagi jadi lebih panjang. X kuadrat min 4X tambah 4 ditambah 25 Y min 10Y plus 25 sama dengan 400. Kita ubah aja menjadi sesuai permintaan soal. 16 X kuadrat ditambah 25 Y kuadrat min 64X min 250Y, ini konstantanya menjadi 64 tambah 625, ini pindah luas jadi kurang 400. Jadi tambah dulu 6, 8, 9 dikurang 400 menjadi 289. Ya, jadi jawabannya yang betul. Kita masuk ke soal berikutnya. Jadi di soal ini kita harus mengubah semua hal yang diketahui dalam soal menjadi persamaan elips. Saya jelaskan soal di nomor ini ada pernyataan sumbu mayor sejajar dengan X. Berarti kalau divisualisasikan bentuknya seperti ini, yang memiliki arti bahwa elips ini horizontal. Maka jika diketahui sumbu mayornya adalah 12, maka 2A sama dengan 12 dan A sama dengan 6. Lalu 2B ada sumbu nilai 8, maka B nya sama dengan 4. Jadi kita bisa langsung mencari C-nya dengan kuadrat dikurang dari kuadrat sama dengan 120 ternyata di soalnya diatur persamaan elipsnya. Pusatnya juga sudah diketahui, yaitu 2,5. Maka kita bisa langsung berpersamaannya X min 2 kuadrat per 36 plus G plus 5 kuadrat per 16 sebagai langsung. Jadi jawabannya adalah berapa? Lanjut ke nomor berikutnya. Yang ditanyakan kembali lagi adalah persamaan elipsnya. Yang diketahui adalah terletak pada sumbu
adalah elips vertikal. Panjang sumbu mayor kita artikan sebagai 2B sama 24. B sama dengan 12. Untuk mencari sifat-sifatnya yang lain, ini kita bisa gunakan latus rectum yang diberikan oleh soal. Untuk rumus latus rectum sendiri adalah 2A kuadrat per B. Namun hati-hati, soalnya yang di sini itu memiliki arti minor. Ya, jadi ini rumus ini berfungsi untuk elips vertikal. Biar lebih gampang menghafalnya, A kuadrat, hafalin aja rumus latus rectum, panjang latus rectum sebagai 2 minor kuadrat per mayor. Jadi sama aja ini 2, karena yang kita cari adalah minornya, ada A kuadrat. Kalau kita sudah mengetahui mayornya adalah 12, panjang latus rectumnya 32 per 3. Ini bisa disederhanakan, coret-coret 16, maka A kuadrat sama dengan 16 kali 12 per 3. Coret-coret, A kuadrat sama dengan 4, maka A sama dengan 8. Sehingga karena ini dijelaskan bahwa titik pusatnya adalah 0,0, maka ini kita bisa dilakukan tanpa ada alfa atau beta di sini alias titik pusatnya. Kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 1/4. Jawabannya adalah yang lanjut kita masuk ke nomor 7. Persamaan elips yang pusatnya di titik 4,1 dan ditanyakan kembali salah satu pusatnya. Kita tulis aja dulu semua yang diketahui biar mudah. Itu titik pusatnya adalah pada 4,1 dan salah satu fokus pertama berada di 1,1 dan fokus kedua di 8,2. Untuk soal-soal yang diketahui kedua titik fokusnya, maka kita bisa menggunakan salah satu prinsip unsur utama ya di elips, yaitu titik TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A atau 2 mayor. Oh, maaf sekali teman-teman, ternyata fokus keduanya bernilai 1,1. Oh, maaf sekali teman-teman, ternyata yang diketahui adalah fokus satunya 1,1. Kita belum mengetahui fokus keduanya dan kita dicari. Yang kami harus cari adalah persamaannya. Jadi ternyata 8,2 adalah titik yang kita lalui. Nah, kan jarak dari pusat yaitu 4 ke 1 itu adalah 3. Jadi kita bisa mengetahui kalau C sama dengan 3. Kan tadi kan prinsip dasarnya kan A plus minus C, B. Sehingga kalau misalnya ini kan udah dikurangi, udah tambah jadi 4 tambah 37,1. Jadi rumus ini berlaku jika kita mengetahui kedua titik fokus sama melaluinya itu berapa. Untuk mencari TF1 kita bisa menggunakan rumus jarak, yaitu berarti nilai yang dilalui misalnya 8
dikurang oleh salah satu titik fokus bagian X-nya. Jadi dapat dikurang 1 kuadrat ditambah dengan 2 dikurang 1 kuadrat sama di bagian ini. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui jaraknya, kita mulai di titik PF1, yaitu kita bikin dulu akarnya. 8 dikurang 1 berarti 7 kuadrat ditambah 2 kurang 1 1 kuadrat ditambah 8 dikurang 7 sama dengan 1 kuadrat, 2 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat, berarti nilainya sama dengan 2. 49 tambah 1 akar 50 bisa kita ubah menjadi 25 kali 2 sama aja 5 akar 2 tambah akar 2 sama dengan 2A 6. Jadi kan sama-sama akar 2 bisa kita tambahkan, jadi 6 akar 2 sama dengan 2A, A sama dengan 3 akar 2. Ini A-nya udah dapet, Z-nya udah dapet, maka kita bisa cari B-nya. B sama dengan akar A kuadrat 9 kali 2 sama 18 dikurangi Z kuadrat 9 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, langsung deh kita buat persamaannya. X dikurang 4 kuadrat per 18 ditambah Y dikurang 1 kuadrat per 9 sama dengan 1, yaitu jawabannya yang C. Lanjut kita masuk ke nomor yang ke-9. Yang diminta adalah melalui dari persamaan tersebut melalui titik 4,4. Nah, esensinya adalah kalau kita diminta persamaan dari singgung, ini yang awalnya X min 2 kuadrat diubah menjadi, diuraikan dulu, lalu salah satunya menjadi X1, sehingga kalau melalui melalui nilai 4,4 berarti 4 dari sini pindah jadi 4 dikurang 2 menjadi 2 X min 2. Dan itu juga berlaku untuk sisi yang satunya lagi, yaitu yang bagian ini. Sehingga kalau mau secara cepat langsung aja kita masukin dari misalnya ini. Saya tulis persamaannya dulu biar mudah. Empat dimasukin ke sini menjadi 2. Jadi 2 X 2 4 tambah 1 jadi min 3 Y plus 1 per 8 per 18. Ini penyebutnya harus kita hilangkan sehingga ini menjadi 8 kali 18. Ini menjadi 36 X 2 min 24 Y
Kita uraikan kembali 36x min 72 kurang 24 ya. Min 24 sama dengan 8 kali 18 144. Dikurang 24 sampai min 96 dikurang 144 sama dengan 5. Semua dibagi dengan 12 sehingga kita dapatkan 3x Y dikurang 20 yaitu jawabannya yang dikasih. Nomor 10 persamaan garis elips berikut yang 30 dengan garis 4y plus 2x. Kan kita diminta yang tegak lurus dengan ini. Untuk mengetahui gradien kita bisa menggunakan rumus F1 sama min A per B. Tapi hati-hati, A itu memiliki arti konstanta yang di depan X, sehingga ini menjadi 2 4 sama dengan X. Nah, jika kalian perhatiin, saya itu tulisnya ini M1. Kenapa enggak alias M aja atau segradien aja? Itu karena dijelaskan pada soal yaitu adalah tegak lurus. Tegak lurus memiliki arti M1 dikali M2 sama dengan M1 atau memiliki arti kebalikannya. Jadi kalau misalnya M1 sama dengan M1 maka M2 sama dengan 1. Nanti ini adalah gradien yang akan kami gunakan. Tadi kan dikasih persamaan yang panjang banget, ini langsung kita uraikan aja. Jadi 16 x kuadrat tambah 4x tambah 25 y kuadrat plus 10y min 2 sama dengan min 2. Kita uraikan lagi. Kali 4 ditambahkan ke sini 25 tambah 25 625. Dikurang 2 89 sama dengan 416 x tambah 2 kuadrat tambah 25 y plus 5 kuadrat. Kita sederhanakan bagi ini sehingga konstantanya habis jadi sama dengan 1 saja. Artinya bagi 400 ini x plus 2 kuadrat per 25 tukar aja tambah y plus 5 kuadrat per 16. Nah, kalau misalnya kita mengetahui gradiennya, maka rumus untuk persamaan garis itu adalah y dikurang y 1 sama dengan m x kurang x1 plus minus akar a kuadrat m kuadrat tambah y kuadrat. Nilai dari a kuadrat ini adalah pada bagian mayor, sehingga kalau misalnya mayornya terletak pada bagian vertikal atau di beta, maka bisa diubah menjadi y kuadrat m kuadrat.
kita bisa mendapatkan yang ada di pusat, yaitu min 2,5 hingga Y ditambah 5 sama dengan gradien kami yang kedua. Oh, hati-hati teman-teman, di gradiennya itu kalau satu yang salah itu lanjutin semuanya bisa salah. Jadi ini seharusnya min 1,2. Dan berarti gradien keduanya adalah kebalikannya, dan simbolnya dibalik menjadi 2. Jadi sama dengan 2 dikali X kurang X1 plus minus akar kuadratnya bisa dapat dari sini. 25 kali gradiennya adalah 2, 25 kali 4 ditambah 16 akar 116 sama dengan ini X seharusnya diubah juga jadi 2X plus 2 X plus 4 Y-nya punya luas menjadi 2X min 1 plus minus akar dari ini bisa disederhanakan menjadi 4 dikali 29 menjadi 2 akar 29. Jawabannya adalah D. Ini adalah pemahaman kita. Jadi yang ditanyakan adalah persamaan. Yang kita ada persamaannya. Lalu yang ditanya adalah dikasih persamaannya seperti ini. Lalu ditanya yang kalau melalui titik mana. Jadi kan ini udah ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Ini yang tadinya X kuadrat kita ubah jadi X1X. Jadi bentuknya menjadi pas 1 X tambah 9Y1Y sama dengan 72 nya tetap di ruas kiri aja ya. Ini 72 sama dengan 0 melalui titik 3,2, maka ini kita substitusikan jadi 4 kali X1 12X tambah 9 kali Y1 nya kita ubah kali 2 jadi 18Y min 72 sama 0. Ini semua bisa disederhanakan dibagi 12 menjadi X. Semuanya bisa disederhanakan dibagi 6 sehingga dapat 2X tambah 3Y min 12 sama dengan 0, yaitu jawabannya yang C. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah memperhatikan video saya. Semoga apa yang bisa saya berikan pada video ini bermanfaat untuk kalian dan membawa saya ke surga dan kesuksesan dunia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.